Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Di Marco dan Stankovic saling balas komentar di Instagram, sinyal kuat kembali ke Inter. Musim ini menjadi titik penting dalam karir Aleksandar Stankovic, gelandang muda Serbia itu tampil luar biasa selama memperkuat klub Brugge. Tak hanya berkembang secara individu, Stankovic juga sukses membawa klub Brugge meraih gelar juara Belgia. Penampilannya yang konsisten membuatnya dinobatkan sebagai talenta terbaik Liga Pro League, sebuah pengakuan besar untuk pemain muda yang sedang naik daun. Hubungan akrab antara Stankovic dan pemain-pemain inti Inter, semakin memperkuat spekulasi mengenai masa depannya. Inter Milan memang sejak awal tidak berniat kehilangan Aleksandar. Klub memasukkan klausul buyback saat melepasnya ke klub Brugge pada musim panas lalu, tanda bahwa Nerazzurri percaya penuh terhadap potensinya. Kini, setelah musim luar biasa di Belgia, peluang Stankovic kembali masuk skuad utama Inter semakin besar. Dikabarkan jadi incaran Bayern Munich, Jan Bisek akui tersanjung. Jan Bisek akhirnya buka suara soal rumor yang mengaitkannya dengan Bayern Munich. Bek Inter Milan itu mengaku tersanjung dengan minat klub raksasa itu. Jan Bisek memang sedang jadi sorotan setelah musim yang luar biasa bersama Nerazzurri. Pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist. Ia adalah bagian penting dari tim yang meraih Scudetto dan Coppa Italia. Sayangnya, penampilan impresif itu tidak cukup untuk membawanya ke Piala Dunia 2026 bersama Jerman. Julian Nagelsmann memilih untuk tidak memanggilnya. "Saya memberikan segalanya untuk mencoba sampai ke sana, tapi pelatih membuat pilihan lain," ujar Bisek kepada DAZN. "Saya bahagia di Milan. Selalu tersanjung dikaitkan dengan klub-klub besar, tapi saat ini saya tidak memikirkannya. Saya hanya ingin pergi berlibur sekarang dan nanti kita lihat apa yang terjadi," katanya. Cifu akan teken kontrak baru dalam beberapa hari ke depan. 4 rekrutan prioritas sudah disiapkan Inter Milan. Inter Milan tampaknya tidak ingin membuang waktu, setelah musim luar biasa yang berakhir dengan raihan double winner. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri kini siap membuka lembaran baru bersama Cristian Cifu sebagai pusat proyek jangka panjang klub. Pelatih asal Rumania itu disebut akan segera menandatangani kontrak baru dalam beberapa hari ke depan. Inter telah menyiapkan perpanjangan kerjasama hingga 2028, lengkap dengan opsi tambahan sampai 2029. Keputusan ini menjadi bukti besarnya kepercayaan manajemen terhadap Cifu, yang dianggap sukses membawa identitas baru sekaligus stabilitas bagi tim. Rencana transfer yang sudah sangat jelas menunjukkan ambisi besar Inter Milan. Klub tidak ingin puas hanya dengan kesuksesan musim ini. Dengan mempertahankan Cifu dan memperkuat 4 sektor penting, Nerazzurri ingin mempertahankan dominasi di Serie A sekaligus kembali menjadi penantang serius di Liga Champions. Selain Cifu, Piero Ausilio dan Bacin perpanjang kontrak di Inter. Direktur teknis Piero Ausilio dan asistennya Dario Bacin segera memperpanjang kontrak bersama Inter Milan hingga 2029, menyusul pelatih Cristian Cifu. Tuttosport melaporkan stabilitas Inter Milan untuk musim depan bukan hanya soal Cristian Cifu. Kamis malam, jajaran direksi Inter dan staf teknis menggelar makan malam bersama dalam suasana perayaan setelah musim yang luar biasa. Bukan sekadar pesta, momen itu juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara dua blok utama yang menjalankan klub dan mulai menyusun rencana untuk memperkuat tim dan target untuk musim depan. Momen tersebut tidak hanya diisi dengan sukacita atas doblete yang baru diraih, tapi juga jadi ajang mempertegas komitmen jangka panjang. Kedua blok, baik divisi direktur maupun staf teknis, sama-sama dipastikan tetap bersama di musim depan. Selain Cifu, Direktur Teknis Piero Ausilio dan tangan kanannya Dario Bacin juga akan segera memperpanjang kontrak mereka hingga 2029.
Untuk Inter yang terbang dalam harmoni dan bertekad mempertahankan posisi di puncak sepak bola Italia musim depan sambil berusaha melangkah sejauh mungkin di Eropa, tulis Tuttosport. El Shaarawy telah ditawarkan ke Inter Milan, usai tinggalkan AS Roma. Stefan El Shaarawy menutup kebersamaannya dengan AS Roma, dengan cara yang sangat manis. Gol di masa injury time saat melawan Hellas Verona dalam laga pekan terakhir Serie A menjadi penutup sempurna bagi musimnya, sekaligus membantu Roma mengamankan tiket ke Liga Champions setelah penantian panjang. Momen tersebut seakan menjadi ucapan selamat tinggal yang ideal bagi pemain berusia 33 tahun tersebut, yang kini mulai mempertimbangkan langkah baru dalam karirnya. Meski sudah dipastikan meninggalkan Roma, El Shaarawy belum memutuskan sepenuhnya kemana ia akan melanjutkan karir. Pemain yang pernah memperkuat AC Milan ini masih membuka peluang untuk tetap bermain di level tertinggi, termasuk kemungkinan bertahan di Serie A. Menurut laporan jurnalis Nicolo Sira, nama El Shaarawy kini telah ditawarkan kepada Inter Milan melalui seorang perantara transfer. Ini berarti sang pemain masuk dalam daftar panjang opsi, yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen Nerazzurri di bursa transfer. Luis Henrique bisa tinggalkan Inter di musim panas, klub Liga Inggris mulai mengintai. Luis Henrique menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapat kesempatan bermain bersama Inter Milan pada musim ini. Cedera panjang yang dialami Denzel Dumfries membuat pemain asal Brasil itu mendapat peluang lebih besar untuk tampil di Serie A dan Liga Champions. Kesempatan tersebut menjadi momen penting bagi Luis Henrique untuk menunjukkan kualitasnya dalam sistem permainan Nerazzurri. Selama periode tersebut, Luis Henrique menunjukkan beberapa aspek positif yang membuat staf pelatih Inter cukup puas. Ia dinilai disiplin dalam bertahan, mampu menjaga keseimbangan tim, tidak terlalu banyak mengambil risiko berlebihan di fase defensif. Namun di sisi lain, ada satu catatan penting yang masih menjadi perhatian utama: kontribusi ofensifnya masih minim. Menurut laporan dari L'Interista, masa depan Luis Henrique masih belum diputuskan secara final oleh manajemen Inter Milan. Klub masih akan mengevaluasi seluruh opsi, termasuk kemungkinan menjualnya jika ada tawaran yang sesuai dengan valuasi mereka. Mkhitaryan sudah dapat tawaran kontrak baru, De Vrij masih menunggu keputusan Inter. Inter Milan mulai mengambil langkah penting terkait masa depan, beberapa pemain senior yang kontraknya akan segera berakhir. Menurut laporan Sky Sport dan FC Inter 1908, manajemen Nerazzurri saat ini baru mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Henrikh Mkhitaryan. Gelandang asal Armenia tersebut menjadi satu-satunya pemain yang sudah menerima proposal resmi dari Inter Milan untuk perpanjangan kontrak. Mkhitaryan kini sedang mempertimbangkan masa depannya, dengan berbagai faktor yang memengaruhi keputusannya, termasuk kepercayaan dari pelatih Christian Chivu. Peran pentingnya di lini tengah, kondisi fisik dan durasi kontrak baru. Pihak klub disebut masih menunggu keputusan final dari sang pemain dalam beberapa hari ke depan. Mazzolin tak mau jadi alat tukar, siap buktikan diri di Inter Milan. Yanis Mazzolin bakal bergabung dengan Inter Milan pada musim panas ini, setelah sebelumnya direkrut dari Modena. Nerazzurri menyelesaikan transfer gelandang asal Prancis berusia 23 tahun itu sejak Januari lalu, sebelum membiarkannya tetap bermain bersama Modena hingga akhir musim. Kini, Mazzolin siap memulai tantangan baru di level yang jauh lebih tinggi. Inter Milan mengeluarkan sekitar 3,5 juta euro untuk mengamankan jasa Mazzolin. Investasi tersebut menunjukkan bahwa klub melihat potensi besar pada diri sang pemain, terutama setelah performanya cukup mencuri perhatian pada paruh pertama musim bersama Modena. Meski performanya sedikit menurun di paruh kedua musim, Inter tetap percaya bahwa Mazzolin memiliki kualitas yang layak dikembangkan lebih jauh. Mourinho ingin Real Madrid boyong Bastoni.
Inter pasang harga 75 juta euro. Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid, langsung memicu berbagai spekulasi besar di bursa transfer. Pelatih asal Portugal itu disebut sudah mulai berdiskusi dengan manajemen klub mengenai proyek skuad baru Los Blancos. Salah satu prioritas utamanya adalah mendatangkan bek tengah kelas dunia untuk memperkuat lini pertahanan. Dan nama yang kini muncul sebagai target utama adalah bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Menurut laporan dari media Spanyol, OK Diario, Mourinho memilih Bastoni sebagai bek ideal untuk memimpin generasi lini pertahanan Real Madrid. Bek timnas Italia itu dianggap memiliki seluruh kualitas yang dibutuhkan. Kemampuan membangun serangan dari belakang, kecerdasan membaca permainan, kekuatan bertahan, pengalaman di level elit Eropa. Mourinho bahkan disebut sudah melakukan komunikasi langsung dengan Bastoni, untuk menjelaskan proyek barunya di Madrid. Inter Milan sudah ajukan tawaran 40 juta euro, untuk Palestra. Inter Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro ditambah bonus 5 juta euro, kepada Atalanta untuk merekrut Marco Palestra. Kabar ini datang dari Corriere della Sera, yang menyebut bahwa Inter sudah lebih dulu bergerak dengan mengajukan tawaran resmi untuk sang pemain sebagai bagian dari rencana penguatan skuad musim depan. Kini keputusan sepenuhnya berada di tangan Atalanta, menerima tawaran Inter Milan atau tetap mempertahankan Palestra sebagai salah satu pilar penting dalam proyek jangka panjang klub. Marco Palestra dikenal sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Italia. Performanya yang konsisten bersama Cagliari dengan status pinjaman musim ini, membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Keunggulan Palestra meliputi kecepatan dalam membantu serangan, disiplin dalam bertahan, stamina tinggi di sisi sayap. Kemampuan duel 1 lawan 1 karakter ini membuatnya cocok untuk sistem permainan modern, yang membutuhkan bek sayap aktif. Barzaghi, Inter tetap pakai formasi 3-5-2 musim depan, Cifu siapkan 2 variasi taktik. Inter Milan disebut tidak akan melakukan perubahan drastis dalam pendekatan taktik untuk musim depan. Menurut jurnalis Sky Sport, Matteo Barzaghi, Nerazzurri akan tetap memulai musim depan dengan formasi andalan mereka 3-5-2. Di bawah arahan pelatih Christian Cifu, Inter memilih untuk melanjutkan sistem yang sudah menjadi identitas utama klub dalam beberapa musim terakhir. Keputusan ini menunjukkan bahwa stabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam proyek jangka panjang Inter Milan. Meski tetap mengandalkan 3-5-2, Inter tidak akan bermain kaku. Menurut Barzaghi, Cifu dikabarkan sudah menyiapkan 2 alternatif formasi yang bisa digunakan sesuai situasi pertandingan, yakni 3-4-1-2 dan 3-4-2-1. Keputusan mempertahankan 3-5-2 sambil menyiapkan 2 variasi lain menunjukkan arah baru Inter Milan, sistem hibrid yang fleksibel. Dengan fondasi yang sudah kuat dan tambahan variasi taktik, Inter diproyeksikan menjadi tim yang lebih sulit ditebak, lebih adaptif, lebih kompetitif di level Eropa.